5 hukum perceraian dalam Islam yang harus kamu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda, saudaraku? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan, diberikan rezeki dan dilimpahkan rezeki Anda oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dijauhkan dari segala penyakit ataupun mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti menginginkan pernikahannya berjalan dengan harmonis, bahagia dan langgeng hingga maut memisahkan mereka. Meski demikian ya, tetap saja akan selalu ada permasalahan yang mewarnai kehidupan rumah tangga. Sebagai orang ada yang berhasil bertahan dalam pernikahan, tapi tidak sedikit juga yang memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan sebuah perceraian. Nah, perceraian atau talak adalah berakhirnya hubungan suami istri dari ikatan pernikahan yang sah. Menurut aturan agama dan negara ya, perceraian dianggap sebagai cara terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. Dengan adanya perceraian ini ya, maka gugurlah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Nah, di dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang nilainya sangat sakral. Jika pernikahan tidak bisa dilanjutkan lagi, maka tetap harus diselesaikan secara baik-baik. Nah, perceraian ini memang tidak dilarang dalam agama Islam, tapi Allah membenci sebuah perceraian. Itu artinya perceraian menjadi pilihan terakhir bagi suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar dalam menghadapi masalah rumah tangganya. Nah, hukum perceraian telah diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat 228 hingga 232. Nah, hukum perceraian dalam Islam bisa beragam. Nah, perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah hingga haram, tergantung dari permasalahan dan situasinya. Lalu bagaimana penjelasannya? Baik, sebelum saya lanjutkan pembahasannya ya, untuk Anda yang belum subscribe channel saya, silakan Anda bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan saya ingatkan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya seluruh semuanya tidak ketinggalan jikalau ada video-video terbaru yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat saudaraku semuanya. Baik saudaraku sekalian ya, berikut ini akan saya jelaskan mengenai hukum perceraian dalam Islam. Nah, untuk yang pertama, hukum perceraian wajib. Perceraian menjadi wajib hukumnya jika pasangan suami istri tidak bisa lagi berdamai dan tidak punya jalan keluar lain selain bercerai. Untuk menyelesaikan masalahnya ya, biasanya masalah ini akan dibawa ke pengadilan agama setempat. Jika pengadilan memutuskan bahwa talak adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian itu menjadi wajib hukumnya. Selain ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, alasan lain perceraian menjadi wajib hukumnya ialah ketika suami atau istri melakukan perbuatan keji dan tidak mau lagi bertaubat, atau ketika salah satu pasangan murtad alias keluar dari agama Islam, maka perceraian jadi wajib hukumnya. Nah, untuk yang kedua, hukum perceraian sunnah. Terkadang perceraian itu dianjurkan dan mendapat hukum sunnah dalam beberapa keadaan. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunnah hukumnya ialah ketika seseorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika istri tidak dapat menjaga kehormatannya atau tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sang suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunahkan untuk seorang suami menceraikannya. Dan yang ketiga, hukum perceraian makruh.
Hukum perceraian jadi makruh jika dilakukan tanpa adanya sebab syar'i. Contohnya, jika seorang istri memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai pengetahuan agama yang baik, hukumnya menceraikan adalah makruh. Pasalnya, suami dianggap tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya jika rumah tangga mereka sebenarnya masih bisa dipertahankan. Nah, untuk yang keempat, hukum perceraian mubah. Ya, ada beberapa sebab yang menjadikan hukum perceraian adalah mubah. Misalnya, jika istri tidak bisa mematuhi suami dan berperilaku buruk. Kalau suami tidak dapat menahan atau bersikap sabar, maka perceraian hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Selain itu, perceraian jadi mubah jika suami tidak lagi memiliki nafsu untuk berhubungan intim atau istrinya sudah tidak subur lagi. Nah, untuk yang kelima ya, hukum perceraian haram. Nah, meski awalnya cerai itu tidak dilarang dalam Islam ya, tapi perceraian menjadi haram jika talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan syar'i Islam. Misalnya, menceraikan istri dalam kondisi sedang haid atau nifas, serta menjatuhkan talak pada istri setelah berhubungan intim tanpa diketahui hamil atau tidaknya. Nah, selain itu, seorang suami juga haram menceraikan istrinya jika tujuannya untuk mencegah sang istri menuntut hak atas hartanya. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hukum perceraian dalam Islam. Saya berharap perceraian bukan menjadi keputusan yang akan Anda ambil untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Anda. Dan sebelum memutuskan perceraian ya, sebaiknya pikirkan matang-matang terlebih dahulu, karena tentunya keputusan itu akan ada dampak negatifnya. Nah, setiap keputusan pasti ada konsekuensi yang harus diterima oleh salah satu pihak. Jika ada yang ingin Anda konsultasikan yang berkaitan dengan masalah rumah tangga yang Anda alami saat ini, silakan Anda bisa menghubungi di nomor yang ada di bawah ini atau di 081 390 99 503. Baik, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah menyimak video saya hingga selesai. Semoga apa yang telah saya bahas hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Baik sedulurku semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.